Halo semuanya, selamat datang kembali bersama gua Ichan di channel Ichaners. Kali ini gua akan informasikan 15 anime paling dinantikan di musim summer atau di bulan Juli 2025, yang tentunya sebagian besar menurut My Anime List ya. Tapi gua disclaimer dulu nih, kalau isinya ada sedikit spoiler yang ditambahin opini gua sendiri. Oke, tanpa banyak cakap, langsung saja kita mainkan cuy. Dimulai dari urutan ke-15, ada kelanjutan dari anime Kako no Rinazuke season kedua. Setelah cukup sukses di musim pertamanya, anime romcom yang satu ini kabarnya akan ada karakter baru dalam persaingan memperebutkan salah satu MC paling beruntung, Nagi Umino. Yang udah nonton season pertamanya pasti udah tahu lah ya. Nagi Umino dan Erika Amano ditukar saat masih bayi, lalu disuruh bertunangan saat udah remaja, dan juga disuruh tinggal satu atap. Lalu di season keduanya nanti akan ada karakter baru yang bernama Ai Mochizuki, dimana ceritanya cewek ini merupakan teman Nagi sewaktu masih kecil yang pindah ke Tiongkok. Namun sekarang dia sengaja pindah lagi ke Jepang demi orang yang dicintainya. Kako no Iinatsuke season 2. Oke, di urutan ke-14 ada anime Tensei Shitara Dainana Oji Datanode season kedua. Untuk anime yang satu ini sih terus terang gua nggak begitu fokus sama ceritanya cuy. Apalagi gua bingung sama si MC-nya nih, dia cewek atau cowok sih? Dilihatnya sih kayak cewek, tapi di keterangannya lah kok cowok ya. Tapi karena ada karakter Maid Bahenol yang bernama Silpa nih, jadinya ya gua nonton di speed 2 kali aja. Tapi pas ada karakter ini muncul, gua normalin lagi cuy. Aduh, menurut gua sih harusnya dia deh yang lebih cocok jadi MC-nya cok. Dan untuk season keduanya nanti mudah-mudahan Silpa si Maid Bahenol lebih sering nongol ya. Anata, watashi no koto suki? Lalu di urutan ke-13 ada anime Kanojo Okarishimasu season keempatnya cuy. Inilah salah satu anime dengan MC paling gua benci. Tapi sialnya bikin gua penasaran. Sampai-sampai gua tontonin tiap episodenya cok. Aneh kan? Mau nonton MC-nya nyebelin, tapi di sisi lain gua penasaran sama cewek-ceweknya cuy. Seandainya saja Rudeus nongol di anime ini pasti tambah seru ya. Enggak lah, bercanda cuy. Oke, jadi untuk season keempatnya nanti mudah-mudahan saudaranya Takemichi ini bener-bener jadian sama semua ceweknya dan tamat ya. Bukan apa-apa cuy, karena gua udah ngeliat si Kazuya yang gitu-gitu terus. Nih MC pemikirannya sejak season pertama nggak ada perubahan tuh. Ya tapi mudah-mudahan di season terbarunya ada perubahan di mana Kazuya jadi lebih jantan cuy. Di urutan ke-12 ada anime pendatang baru berjudul The Summer Hikaru Died. Anime ini nyeritain dua teman yaitu Hikaru dan Yoshiki. Hikaru yang berambut putih sedangkan Yoshiki yang berambut hitam cuy. Saat di musim panas kabarnya si Hikaru ini sempat menghilang, namun tiba-tiba nongol lagi dengan karakter yang berbeda. Yoshiki pun menyadari kalau dia bukanlah temannya yang dulu, tapi tiba-tiba wajah si Hikaru ini berubah jadi kayak slime gitu cuy. Kayaknya dia terisekai deh. Dan anehnya makhluk yang merasuki tubuh si Hikaru ini malah nyatain kalau dia suka sama si Yoshiki, sambil mengancam bakal membunuh dia kalau nggak diterima. Nah loh, memang dari awal pas lihat sampulnya kok gua curiga ya, kayaknya ini anime BL deh. Apa jangan-jangan sampulnya aja yang horor tapi dalamnya BL nih? Oke, jadi kalian yang nggak tahu atau belum tahu harap berhati-hati aja kalau mau nonton anime ini. Tapi berhubung di My Anime List masuk 15 besar, jadinya terpaksa gua masukin cuy. Lalu di urutan ke-11 ada Dr. Stone Science Future bagian kedua. Ini merupakan season keempat dari serial anime Dr. Stone, dimana bagian pertamanya udah rilis Januari 2025 kemarin guys. Dan berhubung gua nonton cuma sampai season pertamanya, itu pun udah lama, jadi daripada so tau lebih baik gak banyak komen ya. Dan kalau kalian pengen nonton anime ini, sebaiknya dari season pertamanya biar ceritanya nyambung cuy. Lalu di urutan ke-10 ada anime pendatang baru Gachiakuta.
Anime pendatang baru ini lumayan banyak yang nungguin, termasuk gua yang udah masukin di list dari awal pengumuman. Jadi singkatnya anime ini nyeritain MC bernama Rudo Surebek yang telah difitnah melakukan pembunuhan ayah angkatnya yang bernama Rekto. Pihak berwenang pun menjatuhi hukuman kepada Rudo dengan membuangnya ke lubang besar bernama Abyss, tempat di mana semua yang dianggap sampah ada di sana cuy. Lalu setelah dibuang ke tempat yang dianggap kumpulan sampah tersebut, Rudo ditolong oleh seseorang bernama Engine yang merupakan anggota bernama Cleaner yang tugasnya menumpas para monster yang ada di sana. Dan karena ingin balas dendam terhadap penuduhnya, Rudo bergabung dengan kelompok tersebut di mana dirinya semakin OP cuy. Anime ini digarap oleh Bones Film, studio yang udah terkenal menghasilkan karya yang bagus-bagus. Jadi nggak usah diragukan lagi kualitasnya ya. Oke lanjut, di urutan ke-9 ada Grand Blue season kedua. Setelah 7 tahun dari season pertamanya, akhirnya kumpulan orang-orang sableng ini kembali ke permukaan cuy. Yap, ini adalah anime komedi dewasa, karena isinya orang-orang kocak yang tidak baik untuk ditiru cuy. Jadi untuk kalian yang udah nonton season pertamanya, pasti bakal siapin cemilan kacang dan minuman bersoda. Karena kita tahu anime ini jelas bakal mengocok perut Anda sampai mulus cuy. Dan untuk season keduanya, mudah-mudahan komedinya lebih menghibur dari season pertama ya. Lalu di urutan ke-8 ada kelanjutan dari Sakamoto Days bagian kedua. Yang ditunggu akhirnya muncul juga. Abang Sakamoto yang rupanya menikahi Kobeni sukses bikin gua penasaran kelanjutan ceritanya cuy. Ya seperti yang kalian tahu kalau udah nonton bagian pertamanya, abang gempal tapi lincah ini banyak sekali yang merindukan dia kembali jadi pembunuh bayaran. Tapi yang paling bikin gua penasaran di bagian keduanya nanti adalah karakter yang satu ini cuy. Yap, dia adalah Osaragi yang di bagian pertamanya cuma nongol sebentar tuh. Jadi gua harap di bagian keduanya nanti dia lebih banyak kesorot kamera, karena dia kelihatan waifuable banget cuy. Di urutan ke-7 ada kelanjutan dari anime Seishun Butayaro wa Santa Claus no Yome wo Minai. Setelah sekian lama ku tunggu, akhirnya waifu gua Mai Sakurajima muncul lagi ke permukaan nih guys. Kabarnya Sakuta yang udah kuliah di Universitas Yokohama kembali menemukan kasus misteri sindrom remaja yang kejadiannya mirip pas pertama ketemu sama Mai Sakurajima. Tapi kali ini bukan kostum kelinci yang dipakai, melainkan kostum Santa dengan rok pendek yang dipakai seorang cewek misterius cuy. Cewek yang kelihatan mirip sama Mai Sakurajima ini mengaku kalau dirinya bernama Toko Kirishima, seorang penyanyi tak dikenal yang menarik perhatian publik. Tetapi lagi-lagi hanya Sakuta yang dapat melihatnya, dimana dibalik semua kejadian ada misteri yang harus dipecahkan. Dan untuk yang satu ini gua nggak mau spoiler lebih lanjut lagi ya. Jadi mari kita saksikan rilisnya di awal Juli nanti cuy. Lalu di urutan ke-6 ada Tate no Yusha season keempatnya cuy. Cerita di awalnya sih balas dendam ya, tapi makin kesini si MC kok malah jadi ngeharem ya. Banyak lagi. Apa mau saingan sama si Hajime gitu ya? Dan di musim keempatnya ini konon kabarnya akan menceritakan Naofumi beserta para haremnya yang melakukan perjalanan ke negara Kyutenlo, di mana kondisi politiknya tidak stabil. Tapi rupanya di negara ini Raptalia dianggap jadi ancaman karena diketahui dia merupakan keturunan keluarga kerajaan Kyutenlo yang nantinya mereka bakal melawan Phoenix, salah satu monster kuat yang membawa kehancuran coy. Lalu di urutan ke-5 ada anime pendatang baru Kaoruhana wa Rin Tosaku. Rupanya anime drama romance yang satu ini banyak juga yang nungguin nih cuy. Jadi ceritanya ada dua sekolah SMA yang bersebelahan, Yayasan Chidori yang terkenal sarang berandalan dan SMA khusus perempuan yaitu Yayasan Kikyo yang suka memandang seseorang dari kekayaannya dan juga sangat membenci sekolah tetangga mereka yaitu Yayasan Chidori. Rintaro Sumugi yang merupakan murid dari sekolah Chidori rupanya dianggap punya wajah yang bisa mengintimidasi seseorang sehingga dia selalu dijauhi oleh orang yang baru dilihatnya. Namun suatu hari dia ketemu sama cewek cantik
cantik bertubuh mungil bernama Karoko Waguri, di mana saat itu Rintaro sedang membantu di toko kue keluarganya. Karena suatu insiden yang gak disengaja, mereka akhirnya berkenalan dan Karoko percaya kalau Rintaro orangnya baik. Nah, di saat Rintaro ingin menjalin persahabatan lebih dalam nih, rupanya dia murid dari sekolah Kikyo yang sangat membenci sekolahnya Rintaro cuy. Waguri-san ga Kikyo no seito datta no te. 今日もいい天気だね。自分探しにはもってこいだ。 Di urutan keempat ada Yofukashi no Uta season kedua. コウ君はだいたいあと10ヶ月以内。 Di season terbarunya ini masih akan melanjutkan kisah Yamori yang bertekad untuk jatuh cinta kepada Nazuna biar dirinya bisa jadi vampir yang hidup di malam hari. Sementara Nazuna sendiri berusaha membuat Yamori jatuh cinta kepadanya. Namun di sisi lain si detektif Anko semakin gencar memburu para vampir dan berusaha mengungkap masa lalu Nazuna yang misterius. Lalu kabarnya di musim ini hubungan antara Yamori dan Nazuna akan semakin dekat. Tapi karena gua nggak mau spoiler lebih lanjut lagi, jadi mari kita tunggu kehadirannya sebentar lagi cuy. Lalu di urutan ketiga ada kelanjutan dari Kaiju Hachigo season keduanya nih cuy. Setelah diketahui bahwa Kafka Hibino merupakan kaiju nomor urut 8, dia kembali mendapat kepercayaan menjadi anggota Satgas Anti Kaiju. Jadi karena mendapat kepercayaan langsung dari Pak Jenderal nih, Kafka ingin membuktikan jika dirinya memang pantas menjadi anggota Satgas Pertahanan Jepang. Kafka sendiri yang masih belum sempurna mengendalikan kekuatannya akan menghadapi kaiju nomor urut 9 bersama timnya yang lain. Tapi karena udah mendapat dukungan dari Pak Jenderal nih, jadinya dia bisa mengekspresikan kekuatannya lebih maksimal. Karena dia kan udah nggak lagi sembunyi-sembunyi jaga rahasianya cuy. Di urutan kedua ada salah satu anime favorit gua yaitu Dandan season keduanya. Udah nggak perlu diperdebatkan kalau anime ini sukses menarik semua penggemar dari berbagai pelosok bumi. Di season keduanya nanti Okarun, Momochan, Aira, Jiji, dan gak ketinggalan wanita paling bahenol Asoige Boy yang tak lain tak bukan ialah neneknya Momochan. Seperti yang kita lihat, mereka akan menghadapi sosok baru yaitu si mata iblis yang telah merasuki Jiji. Ini udah pasti bakal ada pertarungan sengit cuy. Dan kabarnya di episode terbarunya nanti, mereka akan mengungkap misteri di balik kota sumber air panas yang sangat angker cuy. Tapi ada satu hal menarik yang jadi sorotan, yaitu kelanjutan hubungan unik antara Okarun dan Momochan yang katanya semakin romantis. Dan di urutan pertama ada anime paling dinantikan di My Anime List yaitu My Dress Up Darling season keduanya. Udah bukan rahasia dapur kalau anime ini punya popularitas yang selalu di atas berkat penampilan salah satu waifu paling ikonik yaitu Marin Kitagawa yang mempesona cuy. Di season keduanya nanti masih seperti biasa, Neng Marin bakal cosplay lagi dengan beberapa karakter anime yang lucu, imut, dan menggemaskan. Tapi kalau boleh nebak nih, pasti kalian pengikutnya Marin nungguin dia cosplay jadi gadis kelinci ya kan? Oke, selain cerita jadi cosplay, yang menarik lainnya tentu saja hubungan antara Marin dan Gojo yang kelihatannya bakal lebih romantis nih guys. Tapi ada sedikit bocoran nih, katanya di season keduanya nanti akan ada karakter baru yang mempengaruhi hubungan mereka cuy. Oke, jadi itulah 15 anime paling dinantikan di musim summer Juli 2025. Terima kasih udah nonton sampai akhir, lebih kurangnya bisa kalian tambahkan di kolom komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya cuy.